Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar kalian di sana? Kembali lagi dengan saya Farda Noer Anifah. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan sabun herbal transparan ekstrak daun petai Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. How are you there? Back again with me, Farda Noer Anifah. Here I will explain the process of making transparent herbal soup with Chinese petai leaf extract. Sekarang kita masuk pada tujuan praktikumnya. Langsung saja. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi cara mengekstrak daun petai Cina dengan metode reflux. Tujuan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi cara membuat sabun transparan ekstrak daun petai Cina. Tujuan yang ketiga, siswa dapat melakukan uji mutu pada sabun transparan ekstrak daun petai Cina. Sekarang saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang dari praktikum ini. Petai Cina adalah tumbuhan dari suku Fabaceae. Tanaman ini banyak ditemui di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Banyaknya tanaman ini biasanya dimanfaatkan sebagai obat luka karena pada daun petai Cina terdapat kandungan zat aktif berupa saponin, alkaloid, dan flavonoid yang bermanfaat bagi kulit. Used in making transparent soap, one condenser, beaker glass, hot plate, burette, Erlenmeyer sharpening, stand and clamp, measuring cup, volume pipette, ball pipette, thermometer, bat, staining rod, spatula, wet glass, glass funnel, filter paper, boiling stone, magnetic stirrer, drop pipette, volumetric flask, bucket, spray bottle, and the last, soup mold. Ingredient in making transparent soap: treated Chinese petai leaves, hydrogen chloride, sodium tetraborate, methyl orange indicator, phenolphthalein indicator, coconut oil, sodium hydroxide, stearic acid, sugar, glycerin, alcohol, Chinese petai leaf extract, in the last, alcoholic KOH. Step for making Chinese petai leaf extraction: 1. Wet 2 grams of treated Chinese petai leaves, put them in the Erlenmeyer grinder. 2. Add 30 ml of alcohol. 3. Add 3 boiling stones. 4. Reflux for 15 minutes. 5. Remove the reflux, then filter the extraction solution. For making transparent soap: freeze, heat then grains of stearic acid until it melts. Then heat the oil to 60 degrees Celsius. Pour the liquid stearic acid into the oil, stir until homogeneous. Next, add 15 ml of sodium hydroxide and mix again. Then add 4 grams of sugar and stir until dissolved. First, pour 20 ml of glycerin, stir again. Then pour 20 ml of alcohol, stir until all dissolved. Then add 20 ml extract, stir again. In the last, print soap. Standarisasi larutan hidrogen klorida dengan larutan natrium tetraborate. 1. Pipet 10 ml larutan Na-borax, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer. 2. Tambahkan 3 tetes indikator metil orange, kemudian goyangkan. 3. Lakukan titrasi dengan larutan hidrogen klorida hingga berubah warna dari jingga menjadi merah bata. 4. Catat volume larutan hidrogen klorida yang didapatkan. Sekarang kita masuk pada uji bilangan penyabunan larutan blanko dan larutan sampel. Yang pertama ada larutan blanko. 1. Tuang 25 ml KOH alkoholis ke dalam Erlenmeyer asah. 2. Masukkan 3 batu didih
dan reflux selama 30 menit. 3. Biarkan larutan blanko dingin, kemudian tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. 4. Titrasi dengan larutan hidrogen klorida hingga berubah warna dari pink menjadi tak berwarna. Dan yang terakhir, catat volume larutan hidrogen klorida. Yang kedua yaitu larutan sampel. 1. Timbang 2 gram minyak pada Erlenmeyer asah. 2. Tambahkan 25 ml KOH alkoholis. Kemudian tambahkan 3 batu didih. Yang keempat, reflux selama 30 menit dan biarkan larutan sampel dingin. Kemudian tambahkan 3 tetes indikator phenolphthalein. 6. Titrasi dengan larutan hidrogen klorida hingga berubah warna dari pink menjadi tak berwarna. 7. Catat volume larutan hidrogen klorida yang dihasilkan. Hasil pengamatan dari praktikum, volume ekstrak mendapatkan 25 mili. Titrasi standarisasi, volume yang pertama mendapatkan 1 mili, volume yang kedua 1,2 mili, dan volume rata-ratanya 1,1 mili. Kemudian dihasilkan normalitas HCl 0,4545 N. Uji organoleptik, sabun transparan, keras, tidak berminyak, larut dalam air, memiliki pH 10. Massa sabun sebesar 90,04 gram. Persen rendemen sabun 81,83 gram. Uji bilangan penyabunan, volume blanko mendapatkan 21 mili, volume sampel 2 mili. Jadi didapatkan volume bilangan penyabunan sebesar 242,23 mg KOH per gram minyak. Kurang lebihnya seperti tabel di atas ini ya. Sekarang saya akan menunjukkan desain kemasan dan gambar produk dari saya. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu yang pertama, reflux adalah metode ekstraksi dengan bantuan pemanasan. 2. Dasar dari pembuatan sabun padat transparan adalah reaksi saponifikasi. Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat seperti NaOH atau KOH sehingga menghasilkan sabun. 3. Uji mutu yang dilakukan adalah uji organoleptik, uji pH, uji persen rendemen, dan yang terakhir ada uji bilangan penyabunan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's all my explanation. Sorry if there a word. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.